Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi bersama katakan firman. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sama angkat tanganmu, katakan yuk sama-sama. Firman-Mu, benar Tuhan, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan, harta kesayangan. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu, harta kesayangan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan, harta kesayangan. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku.
harta kesayangan, harta kesayanganmu. Sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan. Sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti firman-Mu menguduskan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami ketika kami berjalan menuju ke arah yang salah. Firman-Mu kembali membawa kami ke jalan yang benar. Dan kami mengerti juga bahwa firman itu mendidik kami, mengajar kami, bahkan mengoreksi apa yang salah dalam hidup kami. Oleh karena itu malam hari ini kami buka hati kami. Kami buka selebar-lebarnya hati dan pikiran kami. Kami siap untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya firman yang bisa membawa kami untuk mempunyai kehidupan yang menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Shalom semua. Saya mau melihat dulu muka-muka yang penuh dengan senyuman dulu. Karena rasanya sebentar lagi saudara sudah gak bisa tersenyum, percayalah sama saya. Jadi ini senyuman dulu di awal saudara. Saya ngomong begini aja saudara gak bisa senyum loh. Saya pada malam hari ini mau berbagi sebuah topik yang menarik untuk kita semua saudara. Menurut saya ini menarik dan harus kita responi dengan baik. Tolong ditampilkan. Saya jelasin dulu nih biar gak salah paham Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dulu deh. Ini bayi tua ini bukan maksudnya orang tua baby face, bukan loh saudara. Ini bukan tentang orang yang mukanya baby face, bukan loh. Saudara lihat bayi tua. Jadi yang pertama ini tidak berbicara gender tertentu. Ini maksudnya pas kebetulan gambarnya kayak laki. Tapi sebetulnya maksudnya ini untuk laki dan perempuan begitu. Ya, laki dan perempuan. Saudara, bayi tua, sekali lagi tua itu bukan untuk artinya lansia, bukan. Tua itu untuk kita mengerti bahwa sebuah keadaan dewasa. Dewasa ya, bukan lansia. Nah saudara, bayi tua ini artinya apa? Bayi itu artinya itu rohani anak-anak. Tubuhnya sudah tua, sudah dewasa tapi rohaninya masih anak-anak. Dan kalau saudara cari, ini fenomena akhir zaman memang. Fenomena akhir zaman saudara. Jadi kalau kita ngomong bayi tua ini berapa Pak tepatnya umurnya, begini aja kita pakai patokan. KTP dewasa kan umur 17. Anggap umur 18 lah sudah masuk dewasa. Jadi ini firman ini yang kita anggap dewasa adalah umur 18 ke atas. Karena di bawah 18 ke bawah kita anggap masih remaja, masih ada separuh anak-anaknya. Ya saudara ya, jadi ini tentang laki dan perempuan, bukan tentang hanya lansia, tapi setiap orang yang sudah berumur lebih dari 17 tahun. Ini adalah fenomena akhir zaman. Dan kalau saudara cari bayi tua ini, saudara nggak akan ketemu dimanapun, adanya di gereja. Pak nggak boleh ketawa lagi, ketawanya tadi Pak. Bayi tua ini adanya di gereja saudara. Saudara, hari ini kita lihat banyak orang itu menghabiskan uang miliaran itu untuk krim anti tua misalnya. Untuk usaha-usaha menahan ketuaan supaya tetap awet muda. Ya, intinya banyak orang itu berani berkorban untuk menahan kemerosotan jasmani. Perhatikan saya. Fokus pada apa yang di luar, yaitu jasmaninya. Namun Alkitab memberikan sebuah perspektif yang jujur. Bahwa apa yang hari ini kita lakukan sebetulnya sia-sia. Bahwa jasmani pasti merosot. Saudara tidak bisa tahan.
tahan cuman sebentar aja. Misalnya, saudara bisa tahan muka kerut sampai kapan? Saudara mau keluar uang berapa untuk menahan kerutan-kerutan di sini? Saudara mau pakai cara apa? Mau disemen, mau dikasih bedak tebel sampai satu saat tidak bisa. Nah itu sia-sia. Karena itu memang harus terjadi. Nah masalahnya begini, itu sebetulnya nggak apa-apa. Orang menua itu nggak apa-apa. Tetapi ini adalah yang menjadi beban bagi kita semua, terutama untuk orang yang sudah percaya Tuhan. Ini adalah munculnya bayi-bayi tua ini. Tua, dewasa secara jasmani, tetapi anak-anak secara rohani, saudara. Nah ini yang nggak boleh. Ini adalah problem untuk kita semua. Bukankah hari ini kita lihat di gereja, mungkin juga kita. Secara fisik sudah dewasa, saudara. Tapi rohaninya masih kekanak-kanakan. Masih kekanak-kanakan. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat ciri-ciri bayi tua ini seperti apa. Orang kekanak-kanakan itu seperti apa? Orang kekanak-kanakan Bapak Ibu itu gampang tersinggung itu anak-anak. Gampang tersinggung anak-anak. Orang yang hanya mikirin dirinya sendiri itu anak-anak. Yang suka lucu-lucu pasti anak-anak. Yang suka manis-manis pasti anak-anak, saudara. Firman Tuhan sudah ngomong. Gak bisa makanan keras, gak bisa yang pahit. Itu anak-anak, saudara. Makanya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat kita akan lihat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Sudahlah Bapak Ibu, anak-anak itu pasti suka dongeng. Hari ini kalau ada kita di gereja suka firmannya dongeng, motivasi cerita lucu, mohon maaf. Saudara, firman hari ini untuk membantu untuk mengukur kita sendiri, kita sebenarnya ini sekarang di mana? Umur boleh sudah menjadi tua, rohani kita sehari ini sampai di mana? Ini nanti saudara lihat firman Tuhan ini. Cara ngukurnya begitu. Kalau kita masih suka membuka telinga kita bagi dongeng, bukan bagi pengajaran firman Tuhan, itu salah satu indikasi bahwa kita adalah masih anak-anak. Saudara, kita lihat lagi, anak-anak itu nggak bisa makan yang keras-keras. Anak-anak itu sukanya susu, saudara. Susu itu apa? Yang lembek-lembek. Nah firman Tuhan juga sudah ngomong di dalam Ibrani 5 ayat 13. Saya rasa banyak orang Kristen kalau dengar khotbah yang keras banyak tersinggung dan kemudian ya mungkin akan cari gereja lain dan mungkin selalu aku ke gereja kok malah dituduh, dihakimi seperti ini. Nah itu menurut saya bukan dihakimi, itu hanya menunjukkan sisi kekanak-kanakan orang tersebut, saudara. Dia nggak bisa makanan keras, dia bisanya susu aja yang lembek-lembek. Makanya Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Lanjut ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, untuk orang yang sudah dewasa rohani, saudara. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ada nggak? Ada. Orang usia tua, tapi masih suka minum susu, ada. Dan itu adanya di gereja, saudara. Yaitu bayi tua itu yang tadi saya ngomong. Jadi hari ini, saudara lihat, begitu banyak orang Kristen tetapi rohaninya masih anak-anak. Usianya tambah tua tetapi rohaninya tidak bertambah dewasa. Apalagi ciri-ciri anak-anak itu. Masih suka disuapin. Padahal harusnya dia nyuapin orang, saudara. Orang dewasa itu nyuapin. Tapi kalau anak-anak masih suka disuapin. Nah hal itu dikatakan juga di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu sebetulnya udah tua, kamu sebetulnya sudah dewasa, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu harus nyuapin orang.
Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi harusnya kalau lihat dari umur kita sudah dewasa, harusnya ini Bapak Ibu kita sudah jadi pengajar. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pengajar kalau kita masih diajar? Karena kita masih anak-anak, saudara. Jadi sebetulnya kalau ada klasifikasi seperti ini, jujur nih Bapak Ibu, mungkin dari kita sebetulnya ruangan gereja ini akan sedikit berkurang Pak Henry. Karena separuhnya masuk dealer. Separuhnya masuk Bapak Ibu, separuhnya masuk sekolah minggu. Harus seperti itu. Kalau disesuaikan dengan rohani loh ya. Bapak Ibu gak usah marah lah, tetap sukacita hari ini. Tadi kan di doanya sudah ngomong, firman akan mengkoreksi kita pada malam hari ini. Hari ini kita harus sadar bahwa kita ini seringkali masih anak-anak rohani seperti itu. Anak-anak apalagi egois, suka diperhatikan, cari validasi, suka dilayani Bapak Ibu. Orang dewasa itu sudah bisa memikirkan kepentingan orang lain. Orang dewasa pasti melayani orang lain. Orang dewasa itu tidak minta perhatian. Orang dewasa itu pasti memperhatikan orang lain. Itu aja saudara. Hari ini kalau kita ke gereja, kita masih minta perhatian, kita masih dilayani, menurut saya kita sudah harus bertobat. Karena tidak seharusnya seperti itu. Bagaimana sih seharusnya Pak? Memang ini adalah fenomena yang berlawanan dengan Alkitab. Karena seharusnya tidak seperti itu saudara. Karena kalau menurut Alkitab, seiring dengan kemerosotan jasmani kita, seharusnya rohani kita itu semakin naik. Makanya kita jadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang jadi berkat, orang tua yang jadi teladan Bapak Ibu. Saya ajak kita untuk melihat yang seharusnya itu bagaimana. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 kita akan lihat. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, manusia jasmani kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara lihat. Harusnya yang terjadi itu enggak boleh ada bayi tua. Enggak boleh ada orang Kristen yang fisiknya dewasa semakin merosot tapi semakin kekanak-kanakan. Itu enggak boleh. Yang seharusnya yang benar adalah semakin kita tambah tua, fisik jasmani tidak semakin baik lagi, merosot. Harusnya dibarengin dengan rohani ini, iman ini, karakter ini semakin bagus saudara. Jadi hari ini yang lucu saudara, fenomena bayi tua ini adalah lucu. Kita seringkali fokus pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita untuk fokuskan. Karena begini loh saudara, kalau kemerosotan jasmani, saudara harus ngerti itu di luar kendali kita. Itu bukan pilihan kita. Saudara nggak bisa stop. Saya ulangin lagi, kemerosotan jasmani di luar kendali kita. Menjadi tua adalah proses alami. Saudara tidak bisa cegah seperti apapun. Menjadi tua, memudar, kesehatan mulai rapuh. Mati itu adalah proses alami di luar kendali kita. Kita tidak bisa mencegah. Maksud saya jangan habiskan seluruh energi hanya untuk mempertahankan sesuatu yang lahiriah. Yang akhirnya akan pergi seiring dengan kita bertambah tua. Untuk apa? Kita habiskan begitu banyak uang untuk membangun karisma kita. Jadi membangun yang di luar jasmani itu berbicara kita membangun karisma saudara. Tapi kalau membangun ke dalam rohani itu kita sedang membangun karakter kita. Selama ini kita sudah invest terlalu banyak dan nanti akan hilang, tidak berguna karena karisma itu akan hilang. Karisma itu nggak bisa kita bawa ke surga. Karisma itu hanya jadi tontonan orang dunia saudara. Saya paham kok kita hidup di mana semua ini diukur dari apa yang kita lihat. Makanya itu juga yang kita bangun. Kita takut apa yang dilihat orang itu nggak bagus. Sehingga kita bangun status kita bangun karisma kita, supaya apa? Orang melihat kita baik. Karena kita hidup di zaman di mana semua ukurannya dilihat, maka kita perbagusin semua apa yang orang lain lihat.
Makanya karakter itu kita nggak ngurus karena kita pikir orang lain juga nggak ngerti, nggak lihat karakter kita, hati kita seperti apa. Kita pikir ya itu nggak terlalu perlulah, yang perlu karisma dulu. Salah Bapak Ibu, salah. Itu tidak bisa. Karena apa? Sudah kita sia-sia. Kalau tadi kemerosotan jasmani di luar kendali kita, tapi pertumbuhan rohani itu di dalam kendali kita, saudara. Kita tambah tua itu bukan pilihan kita, tapi iman yang bertambah, karakter yang bagus itu pilihan kita. Bapak Ibu setuju enggak? Betul kan? Jadi hari ini kita jangan salah fokus, saudara. Rohani itu tidak menjadi dewasa seiring sebanyak mungkin kita berulang tahun. Rohani tidak menjadi dewasa seiring proses kita menua. Rohani menjadi dewasa karena dibentuk, dibaharui dari hari ke sehari. Saudara gak bisa ngomong, oh Pak nanti semakin tua kan karakternya semakin bagus, gak bisa. Karakter itu bukan kebangunan rohani, karakter yang baik itu bukan proses biologis, saudara. Itu gak ada hubungannya dengan kita tambah tua, iman kita tambah bagus, enggak saudara. Karena apa? Itu harus dibangun. Makanya tadi dikatakan dibaharui dari hari ke sehari. Orang kalau mau membangun karakter itu harus dari hari ke sehari. Manusia batinia dari hari ke sehari. Makanya saudara sekali lagi ini bukan promosi, saudara ngerti sendirilah. Makanya jangan tanya lagi kenapa gereja ini selalu ngomong karakter Kristus Pak. Kok dari Senin sampai Minggu lagi, dari Senin kok sampai ada 4 seri. Melalui khotbah ini saudara sudah ngerti, jangan gak usah tanya lagi. Karena apa? Gereja ini mengerti bahwa membangun karakter itu gak gampang. Tidak akan bagus seiring dengan kita bertambah tua, tidak ada. Karakter itu harus dibangun dari hari ke sehari saudara. Ingat ya Bapak Ibu, kedewasaan rohani bukan proses biologis, tetapi proses pembaharuan tiap hari dari hari ke sehari. Dan Paulus memberikan kunci agar kita bisa mengalami pembaharuan batinnya ini dengan baik saudara. Tipsnya adalah pada ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Caranya untuk kita bagaimana kita bisa membangun karakter yang di dalam, Paulus juga kasih tipsnya sama kita saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang dilihat manusia, yang kelihatan, itu Paulus ngomong, kami tidak memperhatikan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ini berbicara, dia ngomong, jangan karismanya yang dibangun, karakternya yang dibangun saudara. Karena begini loh Bapak Ibu, sepandai apapun kita bangun karisma kita, ya, karisma bagian luar kita, tetapi tanpa dibarengi dengan kita membangun apa yang di dalam, maka itu tidak akan bagus. Saya ajak Bapak Ibu melihat inilah kenapa Tuhan Yesus itu paling marah itu bukan pada orang berdosa, tetapi pada ahli Taurat, pada orang-orang agama, pengajar-pengajar agama. Ya beginilah, kalau menurut saya hari itu anggap ini kita lah yang berrohani. Saudara, Tuhan akan marah pada orang beragama karena apa? Mereka sibuk membangun kehidupan luarnya saja. Dalamnya tidak pernah dibangun. Sehingga di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalamnya cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara kalau bertamu di rumah orang, saya mau tanya ini. Saudara ngerti bahwa gelas yang saudara disediakan oleh tuan rumah, itu tuan rumah selalu membersihkan hanya bagian luarnya, saudara mau minum gak? Dalamnya dulu yang dibersihin. Tuhan ngomong,
Hari ini kita tidak boleh lalai untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan, karakter kita. Dan saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu, itu tidak bisa jadi dalam satu malam. Karakter yang baik tidak dibentuk dari proses biologis kita semakin menua, tetapi dilatih saudara. Dari hari tiap hari. Gampanglah beginilah, saya kasih contoh ya. Damai itu kan salah satu karakter Kristus toh. Saya mau tanya sama jujur buat Bapak Ibu. Ini kemarin saya tanya di Komsel Pokcan. Bapak Ibu betul nggak rata-rata kita di sini jadi orang Kristen sudah kira-kira 30 tahun lebih. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Dari kecil toh? Oke, saya mau tanya. Sebetulnya hidup kita ini dengan orang yang nggak Kristen sama nggak? Sebetulnya sama. Nggak ada bedanya. Mereka ribut, kita juga ribut. Mereka berantem, orang yang nggak kenal Tuhan kita juga berantem. Mereka nggak punya damai, kita juga nggak punya damai. Mereka cerai, kita juga cerai. Bedanya apa? Nah bedanya karena apa? Karena hal-hal baik itu, karakter Kristus itu belum jadi karakter kita. Contoh damai. Bapak Ibu jujur, Bapak Ibu jawab sendiri ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya cucu, apakah Bapak Ibu ada damai dengan menantu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada damai dengan suami dan istri? Apakah selama ini rumah tangga Bapak Ibu ada kedamaian antara anak, saudara? Apakah Bapak Ibu hari ini ada damai dengan saudara-saudara Bapak Ibu? Coba lihat, enggak ada. Kenapa? Karena damai itu belum jadi karakter kita. Selama damai, karakter Kristus itu cuma slogan, kita katakan di hari Minggu, dan belum menjadi karakter kita, menurut saya sulit ada damai dalam hidup kita. Satu-satunya jalan Bapak Ibu, itu semua karakter Kristus itu harus jadi karakter kita. Dan bagaimana caranya kalau kita tidak latih tiap hari? Makanya dibaharui dari hari ke sehari, itu sebuah penekanan untuk kita mengerti bahwa harus ada sebuah usaha, pengorbanan untuk kita tiap hari melatih untuk damai, ngampunin orang, sabar, lemah lembut. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berarti itu jangan bosan-bosan berbuat baik toh. Berarti tiap hari kamu lakukan. Jangan sampai bosan. Berarti sama, karakter Kristus juga mesti dipraktekin tiap hari. Jangan bosan-bosan. Jangan jemu-jemu. Perhatikan, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya apa? Dengan kata-kata karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Maksudnya apabila perbuatan baik atau karakter Kristus yang kita lakukan tiap hari, tiap bulan, bertahun-tahun itu sampai suatu hari tiba waktunya menjadi karakter kita, maka kita akan menuai. Loh Bapak Ibu, kalau kita latih tiap tahun sampai 10 tahun kira-kira yang namanya damai, mengampuni, mengasihi, lemah lembut, sabar menjadi karakter kita. Berarti dalamnya kita kan sudah dibangun rohaninya bagus. Kita akan menuai apanya yang kita tuai. Ya kita tidak akan mengurangi banyak masalah dalam hidup kita. Apalagi yang akan kita tuai, kita akan hidup damai saudara. Apalagi yang kita tuai, kita menjadi berkat bagi orang. Orang lihat bahwa kita bukan lagi bayi tua. Apalagi yang kita tuai, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau kita tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu. Melatih semua itu. Akhirnya menjadi karakter kita saudara. Bapak Ibu ini saya lihat kelihatannya diam ini artinya setuju, nggak setuju atau marah saya juga nggak tahu. Tetapi saya tadi cuma ingatkan, biarlah kita membuka hati pada malam hari ini untuk firman Tuhan ini mengkoreksi kita. Gunanya apa sih Bapak Ibu? Gunanya apa?
kita membangun yang di dalam ini. Seiring dengan tubuh kita yang semakin merosot ini, semakin tua. Kenapa rohani kita, karakter kita kok harus kita buat bagus? Karena begini loh saudara, supaya di hari tua ini kita tetap jadi berkat untuk orang lain. Katakan amin dulu. Hati-hati loh, banyak orang tua gak jadi berkat loh. Hati-hati loh, banyak hamba Tuhan gak jadi berkat loh. Ini buat saya warning, buat teman-teman warning semua saudara. Hati-hati loh. Orang itu jadi berkat gak cuma dari luarnya saja loh. Gak cuma dari titel-titel pendetanya, enggak loh. Tapi bagaimana hidup kita ini menjadi berkat untuk orang lain loh. Kalau kita fokus hari ini, mulai hari ini, kita bangun karakter kita, saya percaya di masa tua kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Hal itu juga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Semakin tua kita, hidup kita semakin berbuah. Karena apa? Kita tidak fokus membangun karisma kita, bagian luarnya, fisiknya, tetapi kita bangun juga rohani kita, karakter kita. Sehingga semakin kita melemah fisik kita, menurut saya nih Bapak Ibu dan menurut Alkitab, kita akan semakin jadi berkat. Saya mau kasih contoh satu, Kaleb saudara. Kita lihat ya, di dalam Yosua 14 ayat 10 ayat yang ke-12, kita akan lihat. Bagaimana orang itu kalau dia sedari muda, dia membangun rohaninya, imannya itu kayak apa saudara. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat, pada usia 85 tahun Kaleb berkata, aku masih sama kuatnya seperti pada waktu Musa mengutus aku 45 tahun yang lalu. Pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah fisiknya maksudnya sama? Apakah fisik Kaleb hari ini waktu dia berumur 85, apakah fisiknya sama dengan waktu dia berumur 40? Pasti beda saudara. Pasti bertambah tua, pasti penyakit juga tambah. Tapi saudara lihat semangatnya itu loh saudara. Semangatnya, kekuatannya dia ngomong sama dengan 45 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang seperti Kaleb kalau dia membangun rohaninya, maka di masa tua pun tenaga boleh berkurang. Tapi semangat untuk berperang tidak pernah berkurang. Hari ini Bapak Ibu lihat, banyak orang kalau sudah tua, sudah berhenti pelayanan, tua nggak mau pelayanan. Saudara keliru. Saudara lihat, ini orang tua tidak minta kursi goyang sama Tuhan. Tidak minta daerah yang nyaman, dia minta pegunungan Hebron. Daerah yang keras di mana di sana tinggal orang-orang raksasa, orang-orang enak. Dia minta perang saudara. Dan saya percaya hari ini kalau kita bangun rohani kita, maka di masa tua kita tidak akan pernah meninggalkan pelayanan. Kita tidak akan pernah cari kursi goyang saudara. Kita tidak akan pernah cari daerah pantai untuk kita berjemur. Tetapi semangat kita sama. Waktu kita masih muda, kita akan tetap melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini pilihan aneh untuk seorang lansia Bapak Ibu. Orang lansia kok milih perang. Tapi karena apa? Karena dia tidak tawar hati. Meskipun manusia jasmanianya semakin merosot, tetapi manusia rohania dibangun dari hari ke hari. Makanya
Seperti tadi dalam 2 Korintus, aku tidak tawar hati. Di masa tua saudara, kalau kita membangun rohani kita di masa tua, kita tidak akan pernah tawar hati. Bapak Ibu tahu pohon zaitun enggak? Pohon zaitun itu semakin tua semakin jelek. Bapak Ibu perhatiin. Seratnya pecah semua, bengkok-bengkok. Bapak Ibu, semakin tua semakin gak enak dilihat mata. Tapi semakin tua juga minyak zaitun yang di dalamnya semakin berkualitas dan semakin mahal harganya. Gak seperti tanaman hias. Saudara, cepat layu. Bagus dilihat tapi cepat layu. Pohon zaitun tidak bagus dilihat tapi dia bisa berumur ratusan tahun saudara. Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya bahwa bayi tua ini adalah memang sebuah fenomena untuk hari ini yang kita tidak membangun bagian dalam kita, karakter kita. Dan saya percaya itu juga teguran untuk kita semua, termasuk untuk saya. Hari ini jangan terlalu fokus membangun karakter saudara. Itu semua tidak bisa kita tahan. Itu di luar kendali kita. Kemerosotan jasmani di luar kendali kita. Tetapi mari kita fokuskan untuk apa yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Kebangkitan rohani kita. Kenaikan iman kita, karakter kita, itu yang mesti kita fokuskan. Jadi fokusnya tidak boleh fokus pada apa yang kelihatan. Meskipun hari ini manusia mengukur dari apa yang kelihatan, tapi kita tidak boleh fokus pada apa yang kelihatan. Kita harus bangun pada apa yang tidak kelihatan. Ingat loh Bapak Ibu, manusia melihat rupa. Saya undang WL dan singer, pemain musik untuk maju ke depan, tetapi Tuhan melihat. Jadi hari ini kita harus bangun hati kita. Saudara, terakhir. Kalau orang dengar kabar berita, ada orang umur 18 tahun meninggal, kita pasti akan ngomong apa? Aduh sayang ya. Sayang. Kenapa baru umur 18 tahun meninggal? Tapi kalau kita dengar ada orang umur 95 tahun meninggal, kita ngomong bagus. Nah dari situ kita bisa melihat, berarti manusia menilai sebuah kehidupan itu atas panjang pendeknya umur, saudara. Jadi hidup itu lebih berarti kalau umurnya semakin panjang, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang umur muda mati kasihan, tapi kalau orang umur tua mati, oh sudah cukup, baguslah dia sudah bisa menikmati hidup. Tetapi sebetulnya mengukur hidup itu bukan dari panjang atau pendeknya umur, saudara. Hari ini Bapak Ibu boleh deh memperpanjang umur, memperbagus, mempertahankan muka dengan prinsip bahwa semakin panjang umur saya, semakin mantap, semakin berarti hidup saya. Tapi cuman saya mau kasih tahu begini. Tanpa karakter yang baik, semakin panjang umur saudara, semakin panjang juga penderitaan orang-orang yang saudara cintai. Hati-hati loh. Semakin panjang umur saudara tanpa karakter yang baik, semakin panjang juga penderitaan orang-orang yang saudara cintai. Bagaimana tidak? Kita menjadi nenek yang suka egois, suka marah, mau menang sendiri. Menjadi seorang kakek yang suka berantem, egois, mau menang sendiri, memintanya dilayani. Bagaimana tidak menderita menantu dan cucu-cucu kita? Jadi dari hal ini kita mengerti bahwa nilai sebuah kehidupan tidak pernah ditentukan oleh panjangnya umur. Tapi kehidupan ditentukan bukan dari panjangnya umur, tetapi dari apakah selama hidup kita ini sudah jadi berkat. Kalau karakter kita baik saudara, jangan takut untuk mati dengan umur pendek. Tetapi takutlah kalau kita hidup dengan umur panjang, tapi kita tidak punya karakter yang baik. Tuhan Yesus mati umur berapa? Lebih muda gak dari orang-orang sezamannya? Tapi no problem. Karakternya hari ini menjadi gading yang harum untuk kita semua. Menjadi contoh sebuah kehidupan bahwa ada Yesus yang pernah hidup memberi contoh kepada kita bagaimana dia punya karakter-karakter yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini yuk sama-sama yuk kita jangan fokus membangun karisma kita, tapi kita bangun karakter kita, rohani kita. Saya percaya
Di masa tua kita akan menjadi pohon zaitun, saudara. Yang mengeluarkan wangi menjadi berkat. Ya. Oleh karena itu, tinggalkan apa yang kelihatan, fokus pada apa yang tidak kelihatan. Kita bangun karakter kita. Dengan cara apa? Latih tiap hari. Dari sehari ke sehari, kuncinya sudah dikasih sama Gereja Best. 4 sesi karakter Kristus dari Senin sampai Senin lagi, saudara. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh penyembahan dan pujian. Terlebih kami diberkati oleh firman Tuhan yang telah mengingatkan setiap kami. Kami tidak lupa memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Karena kami memberi dari iman kami memberi yang terbaik, kami memberikan dari hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Kiranya Engkau melihat setiap pemberian kami dan Engkau membalasnya Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami, studi karir kami, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian kami. Sampai kepada anak cucu, kiranya Tuhan Engkau tetap setia menyertai dan memelihara setiap kehidupan kami. Dan terlebih daripada itu, biarlah hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dikapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi bersama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu,
Rajaku. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mari bersama-sama kita doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin.